Halo bro, apa kabar? Kadal bisa melepaskan ekornya jika merasa terancam oleh predator. Proses ini disebut automi dan bertujuan untuk mengalihkan perhatian predator dari tubuh utama kadal. Ekornya bisa tumbuh kembali dalam beberapa bulan meski tidak selalu sama dengan yang asli. Kadal bisa menyemprotkan darah dari matanya untuk mempertahankan diri dari predator, terutama ular. Proses ini disebut hemoragia oftalmik dan bertujuan untuk mengejutkan atau menjijikkan predator. Darah yang disemprotkan mengandung zat kimia yang tidak disukai oleh ular dan juga bisa mengganggu penglihatan predator. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Kadal adalah kelompok reptilia bersisik berkaki 4 yang tersebar sangat luas di dunia. Kadal memiliki berbagai macam bentuk, warna, ukuran, dan kemampuan yang menarik. Kadal termasuk dalam ordo Squamata, subordo Sauria, dan infraordo Lacertilia. Mereka memiliki lebih dari 6.000 spesies yang hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan tropis, padang pasir, gurun, hingga daerah perkotaan. Mereka tersebar di hampir semua benua kecuali Antartika. Kadal pada umumnya memiliki 4 kaki, lubang telinga luar, dan kelopak mata yang dapat dibuka ditutup. Walau begitu, ada pula jenis-jenis yang tidak memiliki sebagian ciri itu. Contohnya adalah ular kaca atau glass snake atau glass lizard suku Anguida yang tidak memiliki kaki fisik sehingga menyerupai ular. Tetapi masih bisa dibedakan dengan ular berdasarkan ciri-ciri yang lain. Kadal adalah pemakan apa yang mereka suka atau butuhkan, tergantung pada jenis dan habitatnya. Secara umum, kadal dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanannya, yaitu kadal karnivora, yaitu kadal yang memakan hewan-hewan kecil seperti serangga, cacing, siput, kadal lain, atau bahkan mamalia, burung, atau reptil besar. Contoh kadal karnivora adalah komodo, biawak, varanus, dan tokek. Kadal herbivora yaitu kadal yang memakan tumbuhan dan buah-buahan. Contoh kadal herbivora adalah iguana, uromastix, dan cuckola. Kadal omnivora yaitu kadal yang memakan campuran hewan dan tumbuhan. Contoh kadal omnivora adalah bengkarung, bunglon, dan anolis. Kadal membutuhkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan metabolisme mereka. Makanan yang tidak cocok bisa menyebabkan gangguan pencernaan, kegemukan, kekurusan, atau penyakit lainnya. Kadal bisa mengganti warna kulitnya sesuai dengan suhu, lingkungan, atau suasana hati. Proses ini disebut kriptokromi dan bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar atau mengekspresikan emosi. Berikut ini adalah beberapa spesies kadal, yaitu komodo adalah spesies kadal terbesar yang masih hidup, yang bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter dan berat lebih dari 100 kilogram. Komodo adalah karnivora yang memangsa hewan-hewan besar seperti rusa, babi, dan kerbau. Komodo juga memiliki racun di gigitannya yang bisa menyebabkan luka parah dan infeksi pada mangsanya. Komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam yang membantu mereka mencari mangsa. Mereka menggunakan lidah bercabang mereka untuk mengumpulkan molekul bau dari udara atau tanah
dan mengirimkannya ke organ vomeronasal di langit-langit mulut mereka. Mereka bisa mendeteksi mangsa hingga jarak 10 km. Bunglon adalah kadal yang mampu mengekspresikan suasana hati dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengubah warna kulitnya. Bunglon juga memiliki mata yang bisa bergerak secara independen, lidah yang bisa meluncur dengan cepat dan akurat, dan ekor yang bisa digunakan sebagai pegangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Rhinosoma merupakan kadal bertanduk yang mampu menyemprotkan darah dari matanya. Rhinosoma adalah genus kadal yang termasuk dalam famili Rhinosomatidae yang terdiri dari sekitar 15 spesies. Mereka hidup di Amerika Utara, terutama di daerah kering seperti padang pasir, semak, dan padang rumput. Mereka memiliki tubuh yang pipih, berduri, dan berwarna-warni. Rhinosoma bisa menyemprotkan darah hingga jarak sekitar 1,5 meter dan bisa melakukannya berulang kali sampai predator pergi. Mereka tidak kehilangan banyak darah saat melakukannya karena darah hanya berasal dari pembuluh darah kecil di dekat mata. Mereka juga bisa menutup luka di mata mereka dengan cepat dengan menggunakan selaput bening yang melapisi bola mata. Tokek adalah jenis kadal yang memiliki suara khas dan memiliki kaki anti-gravitasi. Tokek dapat mengeluarkan suara toke atau geko untuk berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Tokek juga memiliki seta atau rambut halus di telapak kakinya yang bisa menempel pada permukaan apapun, bahkan kaca. Tokek memiliki kaki yang unik yang bisa menempel pada permukaan apapun, bahkan yang licin atau vertikal. Hal ini karena tokek memiliki seta atau rambut halus di telapak kakinya yang terdiri dari ribuan struktur mikroskopis yang disebut spatula. Spatula ini bisa membentuk ikatan lemah dengan molekul permukaan melalui gaya van der Waals sehingga tokek bisa memegang permukaan tanpa perlu menggunakan cairan atau perekat. Dibamus delaensis adalah spesies kadal tertua yang tidak memiliki kaki dan bentuk tubuhnya menyerupai ular. Kadal ini ditemukan di Myanmar pada tahun 2000 oleh sekelompok ilmuwan yang melakukan survei herpetologi di negara tersebut. Kadal ini hidup di bawah tanah dan hanya memiliki panjang sekitar 10 cm. Dibamus delaensis memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari spesies Dibamus lainnya, seperti memiliki kepala yang lebih besar, mulut yang lebih lebar, dan gigi yang lebih banyak. Mereka juga memiliki jumlah sisik tubuh yang lebih sedikit, yaitu sekitar 20 baris sisik di bagian tengah tubuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.